Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi di channel Auto 5000 Indonesia. Nah, kali ini saya sudah bersama Bapak Solihin selaku owner dari Auto 5000 Indonesia. Kemarin Pak Solihin sudah mengadakan event tune up masjid ya, di Masjid Al Mustahidin. Nah, Pak, saya ada mau bertanya beberapa hal seputar pengerjaan tune up di masjid. Yang kemarin kan di Al Mustahidin ya Pak. Saya mau menanyakan beberapa hal Pak. Jika ada customer atau viewer kita yang awam tentang apa sih tentang tune up masjid tuh. Nah, pertanyaan saya, kenapa harus di masjid Pak mengerjakannya? Apa motivasi Bapak untuk mengadakan event tune up di masjid? Oh, sip. Itu luar biasa ya, karena memang masjid itu kan rumah Allah. Ya, betul. Kita harusnya, karena rumahnya Allah, harusnya kita lebih banyak berkegiatan di situ. Oh iya, betul. Dia meramaikan. Apalagi berkaitan sama meramaikan. Iya. Tapi tadi kenapa kok kita pilihannya di masjid? Karena tadi satu, pertama itu rumah Allah, Iya. rumah ibadah, rumah berkumpulnya muslimin. Iya. Ya kan? Belum ada yang menggagas itu. Iya, belum. Ya. Terus orang kalau perlu rekreasi jauh dari rumah Allah. Adanya kemana? Ke pantai, ke mall, ke Iya, bioskop, dan yang lain sebagainya. Iya. Nah, ketika orang lain itu fokusnya di luar masjid, Iya, betul. kita yang anak masjid, ya kita berinisiatif untuk membuat kegiatan di masjid. Ini pintu masuk. Betul. Yang penting kan kita sudah ngeriset nih bahwa masjid di Balikpapan itu ada masjid musola langgar di Balikpapan itu ada 600-an. Oh, 600. Banyak 600, sekali. ya. Banyak 600. sekali. Dan 600 itu nggak dimaksimalin oleh pengurus-pengurusnya. Betul. Hari ini kegiatan mereka bagus pengajian, Betul, pengajian. tapi seberapa banyak pengajiannya? Nah, kita ikut andil dalam membuat itu. Minimal insya Allah ke depan kita bisa tiap hari di masjid-masjid, karena ada banyak tadi. Kita buat per hari, nanti selama setahun, Selama setahun. supaya terus berprogres. Nah, berkaitan dari kenapa di masjid, karena memang itu sayang kan, bisa kebayang kan. Iya. Jadi ada 600 masjid yang 600 mas. kalau kita bisa berpartisipasi di situ, kenapa enggak? Nah, Dan lagi fokusnya adalah kita kan berinfak. betul, berinfak. Ya. Kita berinfak. Memang mungkin secara rupiahnya enggak, belum terlalu besar. ya. Ya. Belum 100% lah gitu ya. Betul. Tapi kita kasih ke masjid itu 40%. 40% yang kita sedekahin, infakin ke masjid. Nah, tapi kalau satu masjid atau satu rumah Allah itu 10, Ya. 20, kan nanti jadi lumayan terasa. Betul. Dan itu kalau kita bisa bikin sampai sehari misalnya 10 masjid gitu, Ya. kan berarti tim kita akan banyak bantu berkegiatan di Menyebar. masjid, dan pasti menyebar. Dan orang juga nanti jadi magnet. Iya. Magnet dari tadi. Magnet, kenapa? Oh, kok ada kegiatan servis di masjid? Dan saya rasa Auto 5000 ini satu-satunya bengkel yang mengadakan event tune up di masjid-masjid. Nah, seperti itu. Itu harapannya memang kita jadi pelopor ya. Iya, Kenapa? jadi Karena pelopor. satu, kita anak masjid, dan memang kita mau memaksimalkan masjid itu supaya jadi tempat yang ramai. Tempat kita mau servis di sana, kita mau beli baju bisa di sana, atau kita mau rekreasi di sana. Kan contohnya seperti di Mekah dan Madinah. Itu mau makan sekitaran masjid ada, mau beli baju seputaran masjid ada, mall ada di seputaran masjid. Pun bengkel sih memang belum ada, saya belum pernah lihat ketika di tanah suci itu ada bengkel yang di area masjid. Tapi ini jadi ide yang Iya. menarik ya, yang bisa kita lakukan. Bagi dorongan. Nah, gitu ya kira-kira. Jadi Iya. kenapa di masjid? Karena masjid banyak. Terus masjid banyak. kita bisa berinfak, dan kita memang
menjadikan customer kita untuk masuk di kegiatan kita dan otomatis ikut berinfak di masjid-masjid gitu kira-kira Mas. Karena banyak juga masjid dan musola yang pembangunannya kurang karena dana apalagi juga. tuh terutama langgar dan musola. Kenapa? Karena yang support untuk dana operasionalnya itu hanya segelintir orang. Kalau masjid ada dana jumatan. Nah, fokus kita sebenarnya di langgar dan musola. Iya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga masjid, ya, karena memang ada pengelolaannya. Ya, gitu kira-kira Mas. Ada. Nah, kan saya lihat dari event Cunah Bapak sudah melakukan di 6 masjid ya. Event Ya, Cunahnya. saat sekarang. Nah, Tahun lalu kita itu sudah 13 masjid malah. oh 13 masjid. 13 masjid. Makanya ini kan kita buat lagi dan kita buat videonya, dokumentasinya supaya nanti DKM ini bisa melihat podcast yang kita diskusikan atau kegiatan yang kita publikasikan, dokumentasikan, dan ke depan DKM masjid, pengurus masjid atau ketua masjid itu ketika melihat video kita, nah itu akan bisa menjadi motivasi dan bisa jadi bahan diskusi gimana kalau masjid punya bengkel. Nah itu yang menarik ya kan? Ide menarik ini. Terus bengkelnya itu menginfakkan sejumlah uang untuk masjid. Pasti. Dan tidak cuma menginfakkan, kita Auto 5000 akan bisa bekerja sama dengan masjid untuk membuat atau mengarahkan skill ke pemuda-pemuda masjidnya. Ya, kan sekitar masjid itu coba bocorannya Mas Ade. Satu masjid ada yang seputaran masjid itu 200 kakak, ada yang 4 RT, ada yang 2 RT. Nah, yang seperti itu itu akan menjadi menarik ketika lingkungannya kan pasti ada anak mudanya. Pun ada banyak rumah-rumah yang punya mobil dan kita bisa memfasilitasi itu. Dan hasil dari apa yang kita kerjakan itu buat pembangunan masjid, buat operasional masjid, musola, langgar, yang kayak gitu-gitu loh. Kita prioritaskan sebenarnya langgar dan musola. Betul. Gitu ya. Kan kita sudah melakukan tune up di belasan masjid ya Pak. Apa tanggapan para DKM setelah kita melakukan program tune up di masjid mereka? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu responnya sangat bagus. Makanya ini kita terus berprogres. Kenapa ya? Bagusnya belum pernah ada. Iya, belum pernah ada. Dan itu memang PR kita Auto 5000 untuk mengedukasi. Kenapa? Karena ini tidak hanya untuk komersil, tapi ini memang benar-benar kita bareng-bareng bekerja sama fisabilillah. Kalau DKM itu berkegiatan memang khusus dari masjid untuk masjid, nah kita pun juga seperti itu. Auto 5000 berdiri dengan cerita panjangnya bahwa kita anak masjid nih. Dan ada hal yang menarik dari Auto 5000 bahwa historikalnya, asal historikal itu kita sangat mensupport kegiatan masjid. Gitu ya kira-kira. Dan DKM ketika kita ceritakan tentang historical Auto 5000, kemudian visi misinya mengerjakan ini seperti apa, itu sangat diterima. Kenapa? Satu, otomatis ngajak customer banyak datang atau jamaah masjid datang ke masjid. Dua, jamaah itu otomatis infak dengan servis mobilnya. Iya. Ketika jamaah itu servis mobil di bengkel, terus habis itu di dealer atau di mana saja tempat servis, tapi akan sedikit yang masuk ke masjid. Iya. Itu kira-kira. Tapi kita membuat atau mengajarkan, mempelopori servis mobil itu infaknya 40%. 40% masuk ke masjid. Masuk ke masjid banyak ya. Gitu. Kalau orang sedekah biasanya ada yang 10%, 2,5% dan gitu kan. Iya. Nah, gimana kalau kita bikin 40%? Ya. Dan mudah-mudahan itu nanti bisa naik dan luar biasa lah insyaallah. Mantap. Gitu kira-kira Mas. Pak, kan kita melakukan tune up di masjid dengan orang awam. Ada yang paham mesin mobil, ada yang tidak paham. Nah, bagaimana cara agar customer paham tentang sistem perawatan mobil Pak setelah di tune up? Nah, memang
banyak ya. Dan di situ juga salah satu misinya. Kenapa? Karena kita membuat awareness, kepedulian orang yang memiliki kendaraan untuk tahu bagaimana menservis. Makanya kita terjun ke lapangan, kita bikin eventnya. Jadi customer atau jamaah masjid yang punya kendaraan jadi berkeinginan, apalagi untuk kita memfasilitasi orang-orang yang pengen tahu tentang servis mobil. Oh, one days kalau jamaah tersebut mau mengerjakan sendiri jadi tahu nih, makanya bisa nanti nonton video-video kita. Ya, pun ketika ada berkegiatan di masjid itu apa, customer bisa tanya jawab, dan kita tim Auto 5000 tidak sungkan-sungkan untuk memberikan saran perbaikannya seperti apa, atau mau belajar atau mau mengerjakan sendiri kita pakai alat, nah kita bisa memandunya, kita pandu. Jadi malah bagus buat yang awam. Ayo datang aja ke event-event di masjid yang kita adakan. Ya, tiap Ahad dan Sabtu. Nah, saat sekarang masih Sabtu dan Ahad. Nanti ke depan mudah-mudahan bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, kalau Jumat kan kita libur. Kita fokus pada kegiatan ibadah Jumatan. Pak, kan musola dan masjid ada yang halamannya luas, ada juga yang halamannya kecil, ada juga yang jalan di sekitar masjid itu kecil, Pak. Nah, untuk melakukan tune up kan perlu halaman yang luas kan, biar bisa berjejer mobil-mobil buat di tune up. Nah, langkah apa yang dilakukan jika kita sudah setuju untuk melakukan tune up di masjid, tetapi mobilnya lebih dari 10 unit, Pak, yang datang secara bersamaan? Oh iya. Itu alhamdulillah. Kalau sampai 10 yang ngantri atau sampai 20, kita pernah di 23. Nah, ya, itu sebenarnya rekor yang bisa ditembus lagi. Cuman kita lebih bertahap dan pemerataan ya. Tadi pertanyaan kalau banyak gimana? Jadi itu memang menarik, dan pengurus rumah Allah itu memang kita membuat brainstormingnya di mana tune up itu nggak butuh banyak space, dia bisa parkir di mana aja, yang penting aman. Terus habis itu kita mengerjakannya, dan kita kan punya tenda itu Mas ya. Nah, untuk ketika supaya kita nggak kepanasan. Tapi kalaupun kepanasan ya nggak apa-apa, ya melatih supaya kulitnya bisa pejuang. Ini kita lagi berjuang nih, kita melakukan itu memang dalam berjihad ya. Tapi itu tadi nggak ada masalah buat teman-teman atau pengurus masjid atau pengurus rumah Allah yang nggak punya halaman, nggak punya tempat parkir, ya bisa dipakai. Nanti ketika pengurusnya yang punya tempat parkiran, ya boleh itu dipakai. Atau di sisi jalan rumah Allah itu juga bisa di parkiran. Yang penting nanti kita buat aman supaya kendaraan yang lain bisa lewat dan kita pun tidak tertindas atau tidak tersenggol. Nah, yang penting di situ. Gak apa-apa, nggak punya space pun kita bisa. Yang penting nanti kita koordinasiin, terus habis itu kita atur di mana. Kalau banyak ya nanti tinggal disusun. Dan kalau banyak itu jadi menarik karena itu jadi magnet. Di masjid lagi ada apa? Ada program apa sih, kok ada mobil rame-rame parkir, dibuka kap mesinnya gitu. Nah, apalagi di kap. Kok banyak betul yang mogok? Bukan mogok. Nanti kita edukasi. Dan warga jadi tahu, Auto 5000 dan masjid-masjid rumah Allah ini ada berkegiatan. Nah, apalagi nanti dengan video ini kita share, mudah-mudahan banyak yang subscribe, like, terus ada mengkomen ya, dan juga men-share ya. Jangan lupa untuk di-share. Nah, dan kita pastikan juga ya tidak mengganggu jalan aktivitas warga. Itu pasti karena kita berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan buat yang lain. Alhamdulillah. Setelah melakukan tune up di masjid, Pak, apakah ada garansi setelah tune up? Ya, pasti. Kalau untuk setiap Auto 5000 servis itu memang pasti ada garansinya. Dan garansi tune up itu kan sepekan. Ya, dalam sepekan setelah di servis, di tune up, itu dites, pasti dibawa gitu kan. Nah, ketika ada sesuatu yang kurang, bisa itu disampaikan lagi.
ya, karena kontaknya kan juga ada. Nanti formnya kan juga kita kasih ya, form yang seperti ini. Nah, jadi ada formnya, nanti kita kasih ke pelanggan atau jamaah masjid. Nah, itu jadi pegangan. Ya, gitu kira-kira Mas. Pak, kan masjid itu harus dijaga kebersihannya, harus tetap bersih, entah itu dari dalam masjid, dari luar masjid, dari halamannya. Jadi ada customer mau tune-up di masjid, tapi beliau mau sekalian ganti oli. Kan ganti oli itu kadang olinya berceceran di halaman masjid. Nah, itu harus melakukan apa agar halaman masjid tetap terjaga dan tidak kotor? Ya, kalau berkaitan dengan ganti oli, jadi itu bisa disiasati Mas. Ya, jadi bisa disiasati. Tapi poin penting di kita adalah kita melakukan tune up. Tetapi ketika ada DKM yang aware tentang servis mobil, ya, dia pasti tahu itu Mas. Sama contoh kayak di Masjid As-Salam. Di Masjid As-Salam, area Masjid As-Salam itu ada 1000 kendaraan, 1000 mobil. Iya, itu customernya DKM sendiri yang membocorkan data itu ya. Nah, dari 1000 itu pasti ada mobil-mobil yang butuh ganti oli. Ya, satu itu bisa disiasati dengan wadah. Kita akan nyiapin penampungnya, ya kan? Dan kita menyiapkan mungkin nanti ada pasir tambahan atau ada serbuk gergaji. Nah, itu bisa juga. Tapi yang pasti poin di kita lebih ke tune up dulu, belum ke ganti oli. Kalau ganti oli atau yang lain dari syarat-syarat berikutnya, kita arahkan untuk datang ke bengkel atau kita kunjungin ke rumahnya. Pengerjaan itu bisa dilakukan di rumahnya. Itu kira-kira Mas. Ya, tapi insya Allah kita harus selalu menjaga kebersihan masjid. Nah, karena ya kita juga biasa nyapuin masjid juga biasa gitu kan, ngepel masjid juga kita bisa. Nah, Wandes ketika kegiatan ini masuk ke DKM, tim kita mungkin pada saat hari libur nanti kita siapkan untuk contoh kan kayak Jumatan, kita akan bisa berpartisipasi dalam pembersihan area masjid. Tapi itu pokoknya menarik lah ya. Jadi teman-teman Bapak Ibu yang pengurus masjid, kita tolong berikan jalan masuk buat kami bisa beraktivitas di masjid, berpartisipasi dalam fisabilillah, dalam mencari perhatian Allah, supaya kita itu bareng-bareng nih disayang sama Allah. Jadi harapan kita memang Auto 5000 ini bisa benar-benar disayang sama Allah, dijaga oleh Allah, terus dia kita bisa kebermanfaatannya itu bisa memang sampai ke dalam gitu. Ya, dan juga kita berinfak yang insya Allah kita dapat amal jariah. Nah, apalagi di situ memang itu kan sebagai pengundang hidayah, sebagai pengundang keberkahan, sebagai pengundang rizki ya. Itu yang memang jadi niatan awal kita dan memang itu yang jadi kita harus jagain di situ. Betul. Nah, Pak, apakah worth it dengan tune up 150.000 daripada harus tune up ke bengkel atau dealer resmi yang biasanya lebih mahal, biasa 500.000 atau lebih gitu? Ya, itu memang menarik Mas. Jadi karena saya pernah di dealer ya di Toyota Auto 2000, makanya inisiatif untuk membuat tune up murah tapi berkualitas. Jadi kalau Bapak Ibu itu jamaah masjid biasanya servis di dealer atau di bengkel yang lain dan harganya di atas 150, dan itu pasti ya. Cuman kita kemas, pengerjaannya sama ya pun tapi biayanya worth it lah buat jamaah. Betul. Ditambah dari dana yang 150 itu infak ke masjid. Kita infakkan lagi. Iya, kita langsung infakkan ya. Ketika selesai kita langsung infakkan. Nanti jangan lupa untuk dibuat dokumentasi. Jadi kita bisa sertakan bahwa kita selalu akan terus memberikan itu ke rumah Allah. Betul ya Mas ya. Nanti bisa disimak di shot-shotnya atau di video-video pendek kita nanti ke depan. Oke Pak, terima kasih atas waktunya bisa melakukan diskusi bareng event tune up di masjid di Balikpapan. Nah, kedepannya
bisa lebih banyak lagi dan kita ekspansi program tune up-nya di berbagai hari. Kan kemarin kita cuma di hari Sabtu dan hari Ahad doang. Nah, insya Allah semoga bisa di hari Selasa dan Rabu. Ya, hari-hari berikutnya. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan ini jadi diskusi akhir ya, bahwa kita berharap kita bisa dikasih jalan masuk untuk bisa berkegiatan, untuk sama-sama bisa mengembangkan, memakmurkan rumah Allah, terutama buat yang langgar musola yang dana operasionalnya hanya ditangani oleh beberapa orang aja. Dan kita sangat berharap mudah-mudahan dengan kegiatan kita yang kita gagas ini, kita dikasih pintu yang besar, kesempatan yang luas untuk kita bisa berkegiatan. Karena satu poinnya Mas, ketika ada kegiatan itu, kita kan kegiatannya dari jam 9 sampai jam 3. Iya, betul. Atau di waktu duha sampai waktu asar. Harapan kita, terutama di saya ya, yang menggagas ini adalah tim kita mengerjakan sholat duha di rumah Allah. Ya. Terus berapapun tim kita yang kita kirim, insya Allah menjadi tonggak untuk memancing ada sholat duha di rumah Allah tersebut. Yang kemudian dengan adanya kegiatan kita, harapan kita adalah DKM Masjid mensosialisasikan kalau servis jangan lupa untuk sholat duha. Ya kan? Kan sayang tuh. Nah, karena waktunya kan hanya 1 jam, paling lama tuh 1 jam untuk tune up. Maka ayo sholat duha 12 rakaat, langsung 12 aja, nggak usah 3 atau 2 atau 4 gitu. 2 atau 4, salah saya ngomong 3. Karena sholat duha itu 2 sampai 12. Maka ayo, saya berharap bapak-bapak yang di DKM ini bisa mengedukasi jamaahnya, pun kita insya Allah akan juga mengingatkan, ayo sholat duha yang belum sholat duha ya. Itu jadi bisa kebayangin amal yang saya merinding nih. Amal jariah yang bisa kita lakukan, orang jadi sholat duha dan maksimal lagi 12 rakaat. Terus mereka berdoa ya, karena sholat duha itu kan jadi pembuka rezeki. Iya, pembuka rezeki. Satu. Terus yang kedua, kita sudah bersedekah terhadap anggota tubuh kita. 360 persendian kita itu bisa kita sedekahkan dengan 2 rakaat sholat duha. Bagaimana kalau 12? Keutamaan sholat duha yang 12, kita dibangunin surga. 1 hari kita melakukan, kita dapat istana. Sebayangin istana. Dan gitu kita ya. bisa sholat terus tiap hari. Makanya di situ Mas, kita memang kebiasa di Auto 5000 kebiasaan untuk baca Quran, sholat duha. Belum baca Quran. Ya kan, ini tadi kita baru bahas sholat duha, belum baca Qurannya. Orang lagi menunggu, kemudian beliau sholat duha dimaksimalkan 12. Kemudian selesai itu baca Quran lagi. Mau Al-Waqiah berapa ayatnya? Terus abis itu misalnya baca Yasin 83 ayat. Ya kan? Itu berapa huruf? Coba. Ini yang jadi semata-mata kami pengen untuk hal tersebut ini terkerjakan. Kenapa? Karena Masya Allah, nggak kebayang kebaikan-kebaikan yang mengalir ke kita ya, ke Auto 5000, ke tim, apalagi ke DKM. Ya. Ini yang menjadi tolak ukur kita, jadi landasan kita pengen jadi pengundang hidayah Allah, di mana tadi sudah sholat duha 12 ya, baca Quran. Nah, terus habis itu dia ngajakin lagi istrinya, anaknya untuk berpartisipasi. Wah, itu keren lagi. Terus habis itu ada sholat zuhur. Habis sholat zuhur kita bisa makan bareng. Ya, wah itu jarang-jarang banget itu kan. Terus habis itu ada sholat asar. Ya kan? Masya Allah. Di sebelum sholat zuhur ada qobliyah. Terus habis itu, Masya Allah lah. Pokoknya memang banyak kebaikan dan pahala yang kita dapat. Ya, itu memang itu yang jadi landasan Bapak Ibu. Teman-teman, kami pengen ngerjakan tune up di masjid-masjid ini semata-mata bukan karena rupiah. Rupiah itu bonus saja dari Allah. Ya. Pun yang kami harapkan adalah benar-benar jadi orang yang disayang sama Allah, apalagi Rasulullah ya, karena kita berharap kita bisa disayang juga sama Rasulullah, dan kita ini jadi perhatian
banget buat saya dan tim untuk ayo Bapak Ibu kita adakan Seven Jumat di rumah Allah. Buat apa? Ini jadi fasilitator kita untuk bisa disayang lah. Pokoknya disayang. Poinnya kita disayang. 150.000 itu kecil dan 40% itu masih kecil. Tapi dengan langkah yang kita lakukan, insya Allah hal kecil itu bisa jadi besar di mata Allah. Dan kebesaran, kalau sudah Allah melihat hal yang besar kemudian memberikan kebaikan-kebaikannya, maka itu akan mengecur deras. Dan jangan lupa Allah kita buat sayang sama kita semua. Dan caranya adalah kita menjadi pengundang hidayah, pengundang rezeki buat siapa aja yang mau, dan buat siapa saja lah, pokoknya begitu. Kenapa? Karena ini tidak cuman buat muslimin. Ini jadi ladang siar kita bahwa muslimin kuat, erat, kokoh, ya. Non muslim mau bergerak juga ikut ke halaman masjid, tidak apa-apa. Oh, boleh yang banget. penting tidak ke dalam, ya, tidak mengotori dan segala macam. Dan itu jadi sarana dakwah kita. Ketika non muslim datang dan kemudian memperhatikan bagaimana kita berdiskusi, bagaimana kita bernarasi, bagaimana kita berbincang gitu maksudnya, bagaimana kita berkegiatan dan kita solid, maka itu akan jadi ladang dakwah yang baik. Kita menunjukkan ketoleransian kita, bahwa kita muslimin tidak membuat huru-hara, bahwa kita mempersatukan. Kita kan rahmatan lil alamin, ya. Kita menjadi rahmat buat semesta alam. Rasul ngajarin kita seperti itu. Maka kita bersosialisasi dalam hal yang seperti ini, dan kita bermuamalah juga memberikan nilai-nilai kebaikan. Gitu Mas. Insyaallah ini menjadi kebaikan buat kita semua. Ya, barakallahu fikum. Oke, terima kasih Pak Solihin untuk sharing paginya hari ini. Barakallahu. Alhamdulillah. Mungkin banyak sekali manfaat yang kita dapat untuk pagi ini ya, sharing-sharing dari Bapak Solihin. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupakan dan nonton lagi video-video dari Auto 5000 Indonesia.